hewan ya butuh, kebutuhannya sama dengan kebutuhan dari manusia, tapi versi liarnya gitu. Misal urusan makan aja, kalau manusia karena diberi akal bisa memasak apa yang akan dimakan. Kemudian masuk kepada selera rasa lidah. Kalau hewan nggak ada selera rasa lidah, hanya insting aja tuh. Herbivora atau karnivora atau keduanya, pemakan daging atau pemakan tanaman. Nah, menurut kita ya rumput nggak enak, tapi menurut kambing ya bukannya, ya mungkin enak ya. Tapi nyatanya kalau lapar dia nggak nyari apa misalkan salad gitu kan, atau uh, sayur buatan manusia misalkan, ya rumput yang dicari ya. Walaupun pada akhirnya nanti berevolusi tuh, kayak misalkan kucing, banyak sekarang kucing doyan roti misalkan, doyan nasi. Nah, ya kayak itu hanya adaptasi aja ya, gitu, insting untuk bertahan hidup. Tapi disebutnya bukannya doyan, hanya insting untuk bertahan hidup ya. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya, manusia ini versi terarah. Kalau hewan versi tidak terarah atau liar ya. Tapi ya segitupun hewan tidak melewati batasan-batasannya gitu. Dia semacam ada portal sendiri-sendiri, pembatas sendiri-sendiri. Contohnya misalkan, nah, binatang air tidak mungkin hidup di darat, ya seperti itu. Ada yang memang yang hidup di dua alam, tapi pasti kecenderungannya di salah satunya. Nggak murni benar-benar dua alam. Saya belum nemu ya kalau yang benar-benar murni dua alam, 100% bisa tinggal di darat, 100% bisa tinggal di air, atau ya burung ya, atau ya hewan udara lah ya, gitu. Nggak mungkin hewan air, hewan darat bisa terbang. Nah, hewan udara ya sesekali ya bisa di darat, gitu. Juga kecenderungan-kecenderungan lainnya seperti misalkan ya nggak mungkin ayam berkembang biak sama kucing misalkan, gitu, dan lain sebagainya ya. Itu udah semacam ada pembatas-pembatasnya. Nah, pembatas-pembatas itu tentu adalah pembatas dari uh, tentu ya aslinya Tuhan Tuhan sendiri yang membatasi itu ya. Tapi sebenarnya uh, tersistem seperti itu ya karena memang hewan-hewan ini cakupan dari akalnya itu terbatas, gampangnya gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tiga alam besar, tiga bagian besar dari alam ciptaan Tuhan ya. Tapi semua mengandung dua unsur.
Ada jasmani, ada rohani, ada gaib, ada non gaib. Tidak gaib ya, gitu. Dan pada prinsipnya seluruh yang fisik itu dikendalikan oleh yang metafisik. Seluruh yang jasmani dikendalikan oleh yang ruhani. Itu aslinya gitu prinsipnya tuh. Gitu. Nah, jika sudah terumuskan seperti itu, maka kita harus bisa memastikan bahwa unsur gaib kita tuh jenisnya apa, gitu. Contoh misalkan, kan di Quran ada tuh, ada rujukannya. Jadi bisa manusia itu melebihi dari hewan. Nah itu unsur gaibnya apa tuh? Ya liar tadi, persifatan gitu. Ya memang ketika sudah melekat, namanya melekat ya. Sebagaimana melekatnya kulit kita di tubuh kita, itu kan melekat. Sulit memang untuk bisa melepaskan itu. Bahkan ada seorang ulama sufi mengatakan, jika harus memilih untuk merubah diri, aku lebih memilih untuk memindahkan gunung. Kenapa begitu? Sebab kalau gunung itu sedikit-sedikit istilahnya dipaculin itu bisa geser. Tapi kalau merubah karakter diri, itu sulitnya bukan main. Sampai ada seorang ulama sufi yang mengatakan demikian. Ya, rujukan berikutnya adalah hadis kan. Nah, yang Nabi Muhammad bilang tuh ke Sayyidina Ali, kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Padahal baru pulang selesai perang Badar. Perang terbesar ya sepanjang sejarah Nabi Muhammad ya. Ditanya sama Sayyidina Ali, perang apa itu? Wahai Rasulullah, jihadun nafs, melawan diri sendiri. Ya kenapa bisa sangat sulit? Ya bahkan kalau bahasa saya adalah hal paling sulit sepanjang sejarah manusia adalah ya menundukkan diri sendiri gitu. Nah persifatan-persifatan inilah yang membuat kita tuh bisa berkarakter bermacam-macam. Ya kita ini jasadnya ya fisik kita ya manusia, tapi metafisik kita atau pengendali gelombang kita itu ya belum tentu kita sebagai manusia. Bisa jadi kita ya lebih rendah dari manusia. Ya berkarakter jin misalkan. Atau berkarakter ya lebih ekstrim lagi. Berkarakter ya apa? Makhluk-makhluk gaib astral yang mengerikan misalkan. Atau yang mewujud fisik berkarakter hewan.
atau berkarakter tanaman atau berkarakter benda. Walaupun jasad kita